wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, bersemangat, dan siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang metabolisme. Apabila kita kemarin telah membicarakan tentang enzim dan fungsinya dalam proses metabolisme di dalam tubuh, maka kita akan membahas tentang proses metabolisme di dalam tubuh. Seperti kalian telah ketahui bahwa ada dua proses metabolisme. Yang pertama adalah proses katabolisme dan yang kedua adalah proses anabolisme. Proses katabolisme didefinisikan sebagai proses penguraian senyawa kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Sebagai contoh proses katabolisme di dalam tubuh kita adalah proses respirasi. Apakah respirasi itu? Ya, mungkin kalian akan menjawab bahwa proses respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari udara bebas, kemudian memasukkannya ke dalam paru-paru, dan di sana terjadi proses pertukaran dengan karbon dioksida, dan karbon dioksida dikeluarkan lagi ke udara. Baiklah, definisi itu tidak sepenuhnya salah, akan tetapi proses respirasi tidak hanya sebatas pada proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida saja, akan tetapi lebih lanjut proses yang sebenarnya terjadi di dalam sel, yaitu pada organel yang disebut dengan mitokondria. Jika kita runut kembali, respirasi kadang disebut juga sebagai reaksi pembakaran. Baik, reaksi pembakaran, jika ada sesuatu yang dibakar, pasti hasilnya adalah karbon dioksida dan air. Apa yang digunakan untuk membakar? Oksigen. Apa yang dibakar? Biasanya senyawa organik. Jadi di sini proses respirasi disebut proses pembakaran karena ada bahan yang dibakar, yaitu karbohidrat atau glukosa dalam hal ini. Kemudian yang membakar adalah oksigen dan hasilnya adalah CO2, H2O, dan energi. Jadi proses pembakaran selalu menghasilkan panas. Kalau menghasilkan panas berarti ini adalah reaksi eksogenik, yaitu reaksi yang menghasilkan panas. Secara garis besar, reaksi respirasi dapat dituliskan dengan C6H12O6 plus O2 akan menghasilkan CO2 H2O plus energi dalam bentuk ATP. Nah, silahkan disetimbangkan antara kiri dengan kanan, ruas kiri dengan ruas kanan, maka nanti akan dihasilkan dibutuhkan 6 molekul oksigen, 6 molekul karbon dioksida, dan 6 molekul H2O. Dan nanti energi berupa ATP akan kita bahas berapa jumlah energi yang dihasilkannya. Lanjut, organel apakah yang terlibat dalam proses respirasi? Ya, bagus sekali. Mitokondria. Di mana tempat berlangsungnya di mitokondria? Nah, mari kita lihat bagaimanakah struktur mitokondria pada slide berikutnya. Baiklah, gambar berikut ini adalah organel sel yang disebut dengan mitokondria. Masih ingat bentuknya? Oke,
Bentuknya seperti kacang ya. Memiliki membran rangkap yaitu membran bagian luar dan bagian dalam. Membran bagian dalam berlekuk-lekuk mengalami perlekukan ke arah dalam dan disebut dengan krista. Mitokondria adalah organel sel yang memiliki DNA. Di dalamnya juga terdapat ribosom. Bagian dalam dari mitokondria disebut sebagai matriks mitokondria. Dan membran dalam mitokondria adalah tempat berlangsungnya proses transfer elektron yang merupakan bagian dari tahap respirasi sel. Baiklah, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Gambar berikut ini menunjukkan garis besar respirasi sel. Respirasi sel sendiri dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, yang artinya proses penguraian glukosa menjadi asam pirufat. Proses glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, di mana asam pirufat akan diubah menjadi asetil koenzim A dan proses terjadi di dalam mitokondria. Yang ketiga disebut dengan siklus Krebs atau disebut juga dengan daur sitrik asid atau disebut TCA cycle. Siklus Krebs berlangsung di dalam matriks mitokondria. Tahap keempat adalah transfer elektron. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Marilah kita uraikan setiap tahap satu persatu. Marilah kita bahas tahap yang pertama, yaitu tahap glikolisis. Berdasarkan namanya, glikolisis adalah proses penguraian glukosa. Glukosa yang memiliki 6 atom C nanti akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 atom C. Dalam proses ini nanti akan ada 2 tahap, yaitu tahap yang pertama yang disebut dengan tahap investasi energi, di mana proses ini membutuhkan ATP. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap memproduksi energi, di mana nanti akan diproduksi NADH dan ATP. Ada 10 rentetan reaksi. Yang pertama adalah perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini glukosa akan menangkap 1 atom P yang dilepaskan oleh ATP. ATP sendiri akan berubah menjadi ADP. Nah, kita tahu bahwa ATP itu sebetulnya energi, maka pada bagian ini adalah tahap investasi. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat nanti akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan dikatalisis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Pada proses ini tidak ada penambahan energi. Lalu, fruktosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat karena mendapatkan 1 atom P dari ATP, sedangkan ATP berubah menjadi ADP. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Tahap perubahan dari glukosa sampai terbentuknya fruktosa 1,6-bifosfat ini bisa dikatakan sebagai tahap investasi energi karena di sini dibutuhkan 2 molekul ATP, belum dihasilkan energi. Pada proses selanjutnya,
Fruktosa 1,6-bifosfat yang memiliki 6 atom C ini nanti akan pecah menjadi 2 molekul dengan dikatalisis oleh enzim aldose, maka akan terbentuk 2 molekul yang itu dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, nantinya karena 2 molekul ini adalah isomer, maka dihidroksi aseton fosfat itu nanti akan langsung berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim isomerase. Nah, sekarang kita memiliki 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat yang masing-masing memiliki 3 atom C. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, ada 2 molekul. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat ini nanti akan mendapatkan tambahan 1 P inorganik. P inorganik ini berenergi tinggi sehingga mampu mengubah NAD+ menjadi NADH. Kemudian NADH ini disimpan sebagai energi. Nah, di sini proses produksi energi dimulai. Jangan lupa karena tadi ada 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat, maka dihasilkan 2 molekul NADH. Selanjutnya 1,3-bifosfogliserat ini nanti akan melepaskan 1 fosfatnya, di mana fosfat ini akan ditangkap oleh ADP dan berubah menjadi ATP. Nah, jangan lupa ada 2 molekul, sehingga kita tambah lagi produksi energinya 2 molekul ATP. Dan 1,3-bifosfogliserat tadi setelah melepaskan 1 P-nya berubah menjadi 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat nanti berubah menjadi 2-fosfogliserat. Nah, di sini tidak terjadi proses produksi energi karena sebetulnya hanya P-nya berpindah saja. Kalau tadi P-nya berikatan di atom C nomor 3, sekarang berikatan pada atom C nomor 2, hanya pindah tempat. Selanjutnya molekul 2-fosfogliserat ini akan melepaskan 1 molekul H2O dan berubah menjadi fosfoenol pirufat dengan dikatalisis oleh enzim enolase. Nah, reaksi yang terakhir adalah reaksi perubahan fosfoenol pirufat atau PEP menjadi pirufat. Ada pelepasan 1 molekul 1 atom P, di mana atom P ini nanti akan ditangkap oleh ADP dan ADP berubah menjadi ATP. Ada energi lagi terbentuk. Nah, jangan lupa anak-anak, ada berapa molekul? Ada 2 molekul. Sehingga dalam proses produksi energi ini ada berapa energi yang dihasilkan? Bagus. Ada 2 molekul NADH dan 4 molekul ATP. Akan tetapi jangan lupa tadi di awal ada proses investasi energi, yaitu butuh 2 ATP. Sehingga kalau di jumlah total, maka yang diproduksi adalah berapa ATP? 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi dalam proses glikolisis ini dihasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP. Paham? Bagus.
Lanjut pada tahap yang kedua, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif, di mana asam pirufat akan dikonversi menjadi asetil koenzim A. Jadi untuk bisa masuk ke dalam siklus atau daur Krebs yang merupakan tahap ketiga dari proses respirasi, maka pirufat harus dirubah dulu menjadi asetil koenzim A, di mana nanti pirufat ini akan bereaksi dengan CoA atau koenzim A dan melepaskan satu molekul CO2, di mana nanti akan terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH. Kalau tadi NAD+ ini berenergi rendah, maka NADH memiliki energi yang tinggi. Dapat lagi disimpan energi dalam bentuk NADH. Berapa molekul? 2 molekul, karena tadi hasil dari glikolisis dihasilkan 2 molekul pirufat. Maka di sini nanti juga dihasilkan 2 molekul asetil koenzim A. Oh ya anak-anak, harus kalian ketahui bahwa jika glikolisis terjadi di sitoplasma, maka dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria, sehingga pirufat sudah menyeberang menembus membran mitokondria dan masuk ke dalam matriks mitokondria. Selanjutnya asetil koenzim A ini masuk ke siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria, di mana akan terjadi serangkaian perubahan dari asetil koenzim A nanti akan bereaksi dengan oksaloasetat membentuk sitrat, lalu dari sitrat membentuk isositrat. Isositrat berubah menjadi alfa ketoglutarat, kemudian diproduksi NADH, dilepas CO2, lanjut lagi alfa ketoglutarat nanti akan berubah menjadi suksinat. Perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinat ini nanti akan melepaskan 1 molekul NADH dan 1 molekul ATP. Lalu dari suksinat berubah menjadi fumarat. Nah, di sini diproduksi FADH2. Jadi FAD berubah menjadi FADH. Ini juga energi yang nanti akan disimpan. Fumarat nanti akan mengikat H2O berubah menjadi malat. Selanjutnya, malat akan berubah menjadi oksaloasetat dengan melepaskan 1 molekul NADH lagi. Nah, oksaloasetat akhirnya nanti akan kembali ke siklus awal. Oksaloasetat mengikat asetil koenzim A, membentuk sitrat, dan demikian seterusnya. Jika kita amati, maka di sini diproduksi ada 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 molekul ATP. Anak-anak jangan lupa bahwa kita memiliki 2 molekul asetil koenzim A, sehingga apabila ditanya berapa jumlah energi yang diproduksi oleh 1 molekul glukosa pada tahap siklus Krebs, harus kita kalikan 2. Jadi kalau tadi dalam 1 kali siklus dihasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 molekul ATP, maka kalau ditanya 1 molekul glukosa, jawabannya adalah
6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul ATP. Jelas? Lanjut. Baiklah anak-anak, kita sampai pada tahap akhir dari proses respirasi secara aerob. Tahap akhir dari proses respirasi aerob adalah transfer elektron yang dikenal juga dengan fosforilasi oksidatif. Proses fosforilasi oksidatif ini ditemukan pertama kali pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Leininger. Transfer elektron bertujuan untuk mengubah NADH dan FADH2 hasil dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs menjadi ATP. Mengapa harus diubah? Karena NADH dan FADH2 ini sebetulnya adalah senyawa yang padat energi, akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh sel. Oleh karenanya harus diubah dulu menjadi ATP. Dengan kata lain bahwa ATP adalah energi siap pakai yang ada di dalam sel. Transfer elektron terjadi pada membran dalam mitokondria, karena pada bagian membran dalam mitokondria ini terdapat kompleks protein 1, 2, 3, 4, dan ubikuinon dan sitokrom. Secara singkat, transfer elektron untuk NADH dapat dijelaskan sebagai berikut. Baik, dimulai dari NADH yang melepas elektronnya, kemudian ditangkap oleh kompleks protein 1 dan berpindah menuju ke ubikuinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, terjadi pompa 2 molekul H+ dari matriks mitokondria menuju ke ruang antar membran. Selanjutnya, dari ubikuinon, elektron akan menuju ke kompleks protein 3 dan kemudian menuju ke sitokrom C. Nah, pada saat meninggalkan kompleks protein 3, 2 H+ lagi dipompa menuju ke ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju ke kompleks protein 4 yang kemudian akan menuju ke penerima elektron terakhir, di mana di sana akan ada reaksi dengan O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, ini akan terjadi lagi pompa 2 molekul H+ dari ruang matriks menuju ke ruang antar membran. O2 akan menerima elektron dan mengikat H+ membentuk H2O. Anak-anak, jika dihitung berapa jumlah H+ yang dipompa dari ruang matriks mitokondria menuju ke ruang antar membran, ya, 2 melalui protein kompleks 1, 2 di kompleks protein 3, dan 2 di kompleks protein 4, sehingga ada 6 molekul H+. Setiap 2 molekul H+ akan dipompa kembali masuk ke ruang matriks mitokondria melalui ATP sintase dan digunakan untuk membentuk ATP. Sehingga bisa dihitung jika tadi 6 H+ ada di ruang antar membran, dikembalikan lagi akan terbentuk 3 ATP. Sehingga di sini untuk setiap 1 molekul NADH akan dihasilkan 3 molekul ATP. Lalu bagaimana dengan FADH? Nah, ini protein
penerima dari FADH berbeda dengan NADH. FADH ini nanti akan diterima oleh kompleks protein 2. Nah, di sini FADH akan melepaskan elektron, kemudian elektron akan berpindah dari kompleks protein 2 menuju ke ubiquinon menuju kompleks protein 3 tanpa adanya pompa H+. Baru kemudian ketika elektron meninggalkan kompleks protein 3 menuju ke sitokrom, terjadi pompa 2 molekul H+ menuju ke ruang antar membran. Selanjutnya menuju ke kompleks protein 4, kemudian di sana terjadi pompa 2 molekul H+. Selanjutnya elektron bergabung dengan oksigen dan H+ membentuk H2O. Jadi anak-anak, terlihat perbedaan jika tadi pada NADH ada 6 molekul H+ yang dipompa menuju ke ruang antar membran, maka jika FADH hanya ada 4 molekul H+ yang berhasil dipompa menuju ke ruang antar membran. Selanjutnya setiap 2 molekul H+ akan dipompa kembali masuk ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Setiap 2 molekul akan digunakan untuk membentuk 1 molekul ATP. Sehingga jika ada 4 H+, maka akan dihasilkan 2 ATP. Ya, demikian tadi kesimpulan dari proses transfer elektron adalah mengubah NADH dan FADH menjadi ATP. 1 molekul NADH akan diubah menjadi 3 molekul ATP dan 1 molekul FADH2 akan diubah menjadi 2 molekul ATP. Nah, untuk lebih jelasnya ikutilah animasi berikut ini. Anak-anak, sekarang marilah kita coba untuk menghitung total energi respirasi mulai dari tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, hingga transfer elektron. Baik, kita tahu bahwa pada proses glikolisis dihasilkan 2 NADH dan 2 ATP.
Lalu tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, di mana 2 asam pirufat diubah menjadi 2 asetil koenzim A plus 2 CO2, ini dihasilkan 2 NADH. Kemudian siklus Krebs tahap yang ketiga, 2 asetil CoA ini menghasilkan 4 CO2 dan hasilnya berenergi berupa 6 NADH, kemudian 2 ATP dan 2 FADH. Nah, NADH dan FADH nanti akan diubah menjadi ATP pada proses transfer elektron. Berapa jumlah NADH yang akan diubah? Berarti di sini bisa dijumlahkan 2 yang dihasilkan dalam glikolisis, 2 yang dihasilkan dalam proses dekarboksilasi oksidatif, 6 yang dihasilkan dalam siklus Krebs. Jadi ada 10 NADH. 10 NADH ini nanti akan berubah menjadi berapa ATP? Ya, benar. Dikalikan 3 sehingga akan menjadi 30 ATP. Kemudian berapa jumlah FADH-nya? FADH-nya adalah 2 kali 2. Setiap satu molekul akan berubah menjadi 2 ATP, sehingga 2 FADH kali 2 sama dengan 4 ATP. Nah, ditambah dengan yang sudah dalam bentuk ATP, yaitu 2 dan 2 berarti 4. Di sini jumlahnya adalah 2 tambah 2 tambah 30 ditambah 4, jadi jumlah keseluruhannya adalah 38 ATP. Bagus. Akan tetapi anak-anak, ada juga yang menyatakan bahwa total energi respirasi bukan 38, tapi bisa juga 36. Nah, lalu yang benar bagaimana? Ya, dua-duanya tidak ada yang salah. Mari kita bahas. Anak-anak, seringkali ada pertanyaan, berapakah jumlah total ATP yang dihasilkan oleh satu molekul glukosa? 36 atau 38? Nah, semuanya benar. Mengapa? Karena memang bergantung pada protein pentransfer yang membawa masuk NADH ke dalam mitokondria. Jadi ada 2 macam protein pentransfer di sini, yaitu malat aspartat dan gliserol fosfat. Hasilnya juga berbeda karena memang pentransfernya berbeda, maka hasilnya berbeda. Jalur yang pertama misalnya dengan menggunakan malat aspartat, ini sebagai akseptornya adalah oksaloasetat. Nanti oksaloasetat akan bereaksi dengan NADH membentuk malat. Lalu malat akan menembus membran mitokondria dan masuk ke dalam matriks mitokondria. Kemudian malat akan melepaskan NADH ke dalam, berubah menjadi oksaloasetat. Yang selanjutnya nanti oksaloasetat akan bereaksi dengan glutamat dan membentuk alfa ketoglutarat dan aspartat. Nanti alfa ketoglutarat keluar, kemudian aspartat juga keluar. Nanti di luar mereka akan bereaksi membentuk oksaloasetat, kemudian terbentuk glutamat kembali.
Nah, jalur yang ini disebut dengan jalur malat aspartat. Yang kedua adalah jalur gliserol fosfat. Di mana di sini yang sebagai akseptornya adalah DHAP atau dihidroksi aseton fosfat. Dihidroksi aseton fosfat akan mengikat NADH kemudian berubah menjadi gliserol 3 fosfat. Gliserol 3 fosfat akan menembus membran mitokondria lalu masuk ke dalam matriks mitokondria. Lalu gliseraldehid 3 fosfat yang tadinya mengikat NADH sampai di dalam melepaskan FADH2. Kemudian membentuk kembali DHAP. Nah, ini bedanya. Jika menggunakan jalur malat aspartat, NADH yang masuk kemudian dilepas di dalam matriks mitokondria tetap NADH. Tetapi kalau dengan menggunakan jalur gliserol fosfat, NADH yang masuk sampai di dalam matriks mitokondria berubah menjadi FADH2. Nah, nanti perbedaannya apa? Nah, kalau ada 2 molekul NADH yang ditransfer dengan cara semacam ini akan terjadi kerugian. Kerugiannya bagaimana? Kerugiannya kalau 1 NADH kan dirubah menjadi 3 ATP. Nah, 1 FADH dirubah menjadi 2 ATP. Sehingga di sini ada selisih. Kalau dengan jalur gliserol fosfat terjadi kekurangan 2 molekul ATP sehingga tidak 38 tetapi menjadi 36. Demikianlah anak-anak, apakah kalian sudah jelas? Bagus, saya rasa cukup jelas ya. Anak-anak, kita mengenal adanya respirasi aerob dan anaerob. Jadi yang kita bahas tadi adalah respirasi aerob, di mana proses pemecahan glukosa terjadi secara sempurna hingga menjadi molekul anorganik yang paling sederhana, yaitu CO2 dan H2O. Proses anaerob itu terjadi karena ada oksigen yang cukup. Akan tetapi apabila oksigen tidak cukup, maka yang terjadi adalah proses anaerob. Nah, proses anaerob itu tidak menguntungkan. Karena apa? Karena hanya mendapatkan sedikit energi. Nah, ini perbandingan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ya, respirasi aerob membutuhkan oksigen dari udara bebas untuk oksidasi makanan. Kemudian menghasilkan energi yang cukup besar, 38 ATP atau 36 ATP. Kemudian zat organik bisa terurai sampai menjadi zat anorganik, sampai menjadi partikel yang paling kecil, yaitu CO2 dan H2O. Kemudian hidrogen yang dibebaskan akan bergabung dengan O2 membentuk H2O. Tempat terjadinya adalah di mitokondria dan prosesnya sangat kompleks. Sedangkan respirasi anaerob ini terjadi karena tidak adanya oksigen cukup, atau kalau itu memang terjadi pada mikroorganisme, maka adalah organisme yang anaerobik, tidak butuh oksigen. Kemudian produksi energi yang dihasilkannya itu juga kecil, hanya 2 ATP saja. Proses pemecahan glukosa tidak sempurna, ya, karena masih terdapat senyawa yang
kaya akan energi. Hidrogen diikat oleh asetaldehid untuk membentuk asam laktat atau etanol. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya di sitoplasma. Prosesnya sederhana. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau respirasi aerob itu prosesnya sampai 4 tahap, kemudian proses respirasi anaerob itu hanya 1 tahap. Jadi dia hanya sampai proses glikolisis. Asam piruvat hasil proses glikolisis akan dirubah dalam bentuk asam laktat atau etanol. Di dalam tubuh kita apakah juga terjadi respirasi secara anaerob? Ya, di dalam sel manusia dapat terjadi respirasi secara anaerob. Kapan itu? Saat kita bekerja keras, misalnya kita melakukan kegiatan yang melelahkan, yang sangat menguras energi. Contohnya misalnya kalian melakukan olahraga lari keliling lapangan. Untuk melakukan pekerjaan berat semacam kita lari, itu dibutuhkan banyak sekali energi. Dalam hal ini adalah ATP. Untuk itu proses pemecahan glukosa menjadi ATP itu sangat aktif. Akan tetapi karena saking besarnya energi yang dibutuhkan, ini ada sedangkan asupan oksigen itu tidak bisa mencapai pada sel-sel yang jauh dari pusatnya, yaitu dari paru-paru, maka sebagian sel yang terletak jauh dari paru-paru atau pembuluh dari jantung, maka dia hanya kebagian sedikit oksigen atau bahkan tidak kebagian oksigen. Sedangkan dia pun butuh untuk memecahkan glukosa menjadi ATP. Apa yang terjadi? Dia tetap akan memecah glukosa tapi secara anaerob. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah penumpukan asam laktat. Asam laktat ini akan menimbulkan rasa lelah. Jadi kalau sudah melakukan aktivitas, kita merasakan tubuh kita capek, lelah. Tapi ketika kita sudah istirahat, kemudian misalnya kita tidur, kemudian bangun, kita merasa segar kembali. Mengapa? Karena asam laktat ini nanti akan diuraikan, ya, sehingga kita menjadi merasa sehat, merasa segar kembali. Oleh karena itu tubuh butuh istirahat. Waktu istirahat adalah saat yang penting untuk mengembalikan vitalitas tubuh kita sehingga kelelahan menjadi hilang.